Shalom adik-adik. Wah, seneng banget nih minggu ini bisa bertemu sama adik-adik semua di sekolah minggu online. Aku Kak Clarin. Dan aku Kak Rama. Dan kita berdua yang bakal memimpin pujian minggu ini. Kak Rama, 2 minggu lagi kita ngerayain apa ya? Apa ya? Oh ini, Natal Kak Clarin. Oh, Natal ya? Natal itu kita ngerayain apa sih Kak Rama? Natal itu kita ngerayain kelahiran Tuhan Yesus. Bener itu Kak Rama. Jadi adik-adik kita semua harus tetap semangat memuji Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, kayaknya kita berdoa bareng-bareng yuk. Tuhan Yesus, sekarang kami memuji Tuhan. Tuhan berkati ya dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik adik-adik, ayo bangkit berdiri kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Gimana Kak Clarin? Masih semangat nggak memuji Tuhan? Masih dong Kak Rama, adik-adik semua juga harus tetap semangat memuji Tuhan supaya Tuhan mendengar pujian kita. Dengan tetap berdiri, mari kita naikkan lagu dari Pulau dan Benua. Kak Rama, tadi waktu bangun tidur ngapain? Bangun tidur tadi, oh ini berdoa sama Tuhan. Masa nggak berdoa pagi-pagi udah dibangunin, badannya sehat. Masa nggak terima kasih sama Tuhan? Iya bener Kak Rama. Jadi adik-adik, waktu kita bangun tidur kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk dengan tetap semangat kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih Tuhan.
Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang tertera ataupun juga scan QR code yang ada di layar adik-adik sekalian. Yuk, dengan penuh ucapan syukur kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kenaikan pujian I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Aku cinta Yesus di dalam hatiku. Aku cinta Yesus di dalam hatiku. Cintaku di dalam hatiku. Cintaku di dalam hatiku. Ayo adik-adik, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami, terlebih dalam setiap pekerjaan dan usaha dari orang tua kami. Saat ini ya Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami membawa persembahan ini ya Tuhan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dan biarlah Tuhan tidak saja mengajar kami untuk memberikan persembahan berupa materi, namun juga boleh mempersembahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sudah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk, mari kita naikkan lagu Firman Aja. Firman indah, firman ajar, firman yang beri hidup. 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 Shalom anak-anak yang di rumah yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kalian semua.
Sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Langsung minta semuanya duduk dengan tenang. Kita mau siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Lebih dulu kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terlebih kami siang hari ini boleh kembali belajar bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya kami dapat duduk dengan tenang dan dapat fokus mendengar cerita firman Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, sebelum langsung mau bercerita tentang firman Tuhan untuk hari ini, langsung mau bertanya ya, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu yang dibawakan oleh Loser Remy? Ayo, siapa yang ingat? Apa? Iya, betul, tentang Zakaria dan Elisabeth. Siapa yang diperkenankan Tuhan untuk dipilih Tuhan, didatangi oleh malaikat? Anak-anak masih ingat siapa? Benar, Zakaria. Pada waktu itu Zakaria dipilih oleh Tuhan untuk bertemu dengan malaikat dan diberikan apa? Iya, diberitakan kabar baik bahwa istrinya Elisabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus dinamai Yohanes, yang seringkali kita sebut dengan Yohanes Pembaptis ya. Nah, masih ingat ya, Loser Remy juga katakan bahwa setiap anak-anak yang lahir di tengah dunia ini memiliki tujuan. Sama seperti Yohanes Pembaptis dipilih Tuhan untuk mempersiapkan umatnya bagi juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Ya, baik. Hari ini Lose mau ajak kalian melihat lagi cerita perjalanan iman anak Tuhan yang juga dipilih oleh Tuhan dalam satu rangkaian karya keselamatan dunia ini. Kita sama-sama tonton satu klip ini ya anak-anak. Oke. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, anak-anak sudah
Semuanya nonton ya. Bagaimana? Wah, ada yang pasti bilang ya, Lose. Aduh, ceritanya aku udah tahu Lose, kalau Maria itu ibu dari bayi Yesus. Ya, lalu Lose, bisa nggak ceritanya yang lain? Aku udah tahu nih, udah sering banget denger. Anak-anak ingat ya, ketika kita mau belajar firman Tuhan, kita nggak cuma sering mendengar atau sering membaca, tetapi kita harus memiliki hati untuk terus mau belajar. Karena apa anak-anak? Karena iman itu tidak berdasarkan dari cuma sekedar tahu, sekedar sering dengar, sering baca, ataupun sering mengingat gitu ya. Tapi harus didasari dengan hati yang mau terus belajar dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang hidup. Jadi nggak boleh, kalau bisa jangan ya, kalau anak-anak masih sering bilang, aduh, bosen nih, ceritanya ini lagi, bayi Yesus, terus Maria, nggak boleh ya, kalau bisa jangan ya. Kita harus mempunyai kerendahan hati untuk terus mau belajar. Siapa tahu waktu pertama kali kalian belajar, kalian mendapatkan satu pemahaman, oh iya, bahwa Maria dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu dari bayi Yesus. Lalu pada waktu kalian mendengar lagi di tempat yang lain atau ketika Papa dan Mama bercerita di rumah, kalian mendapatkan satu pemahaman lagi bahwa sungguh alangkah indahnya ketika bayi Yesus lahir, kita semua boleh hidup sampai hari ini. Itu semua karena anugerah dan karya keselamatan dari Tuhan melalui Yesus lahir ke dunia, anak-anak. Nah, baik, sekarang Lause mau ajak anak-anak di rumah buka Alkitabnya ya. Kita sama-sama mau melihat di Lukas 1 ayat berapa? Ayo, tadi yang sudah sempat nonton pasti sudah tahu ya di Lukas berapa. Lukas 1 ayat 26 hingga ke 38. Kita sama-sama mau melihat kebenaran firman Tuhan lewat klip yang tadi ya anak-anak ya. Sebentar, Lause mau buka di Lukas 1 ya. Ayat 26 hingga 38. Lause akan membacakan ini ya, ayat ke-26 ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu,
bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Nah, anak-anak tadi sempat ya dengar bahwa malaikat Gabriel mendatangi seorang perawan, seorang gadis yang belum menikah, dan dia baru bertunangan dengan Yusuf. Dan pada waktu itu malaikat Gabriel memberikan kabar baik. Di sini dikatakan kabar di mana ia akan mengandung dan melahirkan bayi Yesus. Dan anak-anak pasti sudah tahu ya bahwa kondisi daripada Maria ini pasti terkejut. Dan responnya apa? Maria menjawab, bagaimana mungkin, karena aku belum bersuami. Tetapi apa kata malaikat itu? Apa anak-anak? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Jadi benar-benar bukan didasari dengan pemikiran kita. Kalau kita melihat papa, mama kita sebelum melahirkan kita, mereka harus menikah. Setelah menikah, baru Tuhan memberikan seorang anak, baik itu anak laki-laki maupun perempuan. Seperti saat ini kalian ada di tengah-tengah papa mama. Nah, tetapi berbeda anak-anak. Pada waktu itu Maria harus mengandung dan melahirkan dengan kondisi belum menikah. Dan dikatakan di sana apa? Roh Kudus. Jadi tidak berdasarkan dengan pernikahan secara seperti yang kita lihat papa dan mama kita ya anak-anak ya. Dan satu lagi, kondisi daripada Maria belum menikah. Jadi resikonya sangat berat anak-anak. Karena apa? Karena pada zaman itu hukumannya bisa dirajam anak-anak. Hukuman dirajam sampai mati. Jadi bagi kita yang perempuan, aduh, kalau lo bisa bilang ya, bisa nggak Tuhan, saya berpikir dulu nih, aduh kasih saya waktu deh 1 hari atau 1 minggu gitu ya, berpikir saya mau nggak ya diberikan kepercayaan dipilih sama Tuhan, seperti itu ya. Tapi tidak dengan Maria anak-anak. Kita bisa melihat respon daripada Maria, bagaimana jawabannya. Lo bacakan ya. Nah, kata Maria di ayat yang ke-38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, anak-anak di rumah yang sudah bisa membaca, Lose minta sekali lagi kita bersama-sama membaca bersama-sama ya. Dan yang belum bisa membaca boleh sambil mendengarkan. Lose bacakan sekali lagi ya. Jawab Maria di ayat yang ke-38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Luar biasa ya anak-anak ya. Nggak mudah loh menjadi Maria anak-anak. Karena kondisinya yang
belum menikah, lalu tiba-tiba malaikat memberitahu bahwa Tuhan memilih dia menjadi ibu dari bayi Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang sudah lebih dulu ia pernah dengar bahwa Sang Mesias akan datang. Tapi waktu itu Maria nggak tahu anak-anak datangnya bagaimana caranya, lahirnya di mana, mau kapan, nggak tahu Maria. Yang dia tahu adalah suatu hari nanti akan lahir Juru Selamat yang akan menyelamatkan dunia. Dan pada waktu itu ketika malaikat datang kepadanya, responnya bagaimana? Sebagai manusia, wajar ya kalau kita dengar dia menjawab, bagaimana bisa? Aku kan belum bersuami. Tetapi kita perlu ingat anak-anak bahwa respon akhir daripada Maria sungguh sangat luar biasa, yaitu dia mau taat anak-anak, mau percaya dengan janji Tuhan bahwa dia dipilih dan diajak sama Tuhan, dilibatkan di dalam karya keselamatan. Dia akan mengandung dan melahirkan bayi Yesus. Wah, apa yang kita harus lihat dari cerita tentang Maria ini anak-anak? Kita harus melihat bagaimana Maria yang hidupnya mau taat. Taat itu nggak gampang ya anak-anak ya. Lose aja yang sudah segede ini masih aja juga sering nggak taat. Tapi Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, dialah yang akan mengingatkan kita, yang akan menegur setiap kita. Jadi setiap kita seperti Lose nih, ada yang melakukan kesalahan atau kurang taat pada waktu hari itu, pasti Roh Kudus akan menegur, Lose Revi, kamu tadi sebenarnya nggak seperti itu harusnya, kurang taat. Nah, ayo segera datang kepada Tuhan untuk mengakui kesalahan, dan bersama-sama denganku, kata Roh Kudus, kita akan kembali lagi belajar menjadi anak yang taat. Nah, Lose juga percaya setiap dari kalian semua yang adalah anak-anak Tuhan, di setiap hati kalian tinggal Roh Kudus dan yang akan menegur kalian. Nah, anak-anak, kita juga belajar ya dari sikap Maria yang tidak hanya taat, tapi dia terus percaya dan terus menaruh rasa percayanya itu dengan penuh pengharapan kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, sekarang untuk kita lebih dalam lagi mengenal pribadi Tuhan, Lose ajak untuk kalian semua mengikuti Lose untuk ayat hafalan ya. Oke, untuk yang di kelas kecil, ayat hafalannya ada di Lukas 2 ayat 14 bagian A. Lose bacakan dulu ya. Lukas 2 ayat 14 bagian A. Bunyinya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sekali lagi ya, Lukas 2 ayat 14 bagian A. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan untuk yang kelas besar, Lause akan memberikan ayat hafalannya di 1 Yohanes 4 ayat 19. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi anak-anak ya, kita sama-sama membaca, lalu nanti dihafalkan, diingat. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu
mengasihi kita. Nah, anak-anak, pernah nggak kalian terpikir gitu ya, kenapa sih Lause habis ibadah selalu aja dikasih ayat hafalan banyak? Kadang sih aku bisa hafal, kadang karena terlalu banyak aku agak sedikit males Lause, soalnya terlalu banyak, pusing. Nah, kalau ada yang seperti itu, ya it's okay, nggak apa-apa. Semuanya masih belajar. Lause juga masih belajar. Kadang juga seperti itu. Tapi ingat anak-anak, dari kita menghafal ayat hafalan, kita bisa mengingat kebaikan Tuhan. Kita bisa mengingat bagaimana Tuhan bekerja sangat luar biasa. Bahkan ketika kalau kalian ada merasa sedih, saat kalian merasa sendiri gitu ya, kesepian atau apa aja lah, pasti Roh Kudus akan mengingatkan beberapa firman Tuhan yang kalian sudah pelajari bersama-sama dengan Lause-Lause di sekolah minggu. Nah, ingat anak-anak, ketaatan itu perlu dilatih ya anak-anak. Jadi, bagaimana caranya Lause? Ketaatan itu dilatih dengan cara kita tekun berdoa. Berdoa itu apa anak-anak? Kita ngobrol sama Tuhan. Apa aja kita ngobrolin? Boleh kita ngobrol atau ajak Tuhan Yesus bercanda, ya itu juga boleh. Atau kasih tahu, Tuhan tadi aku sedih karena di sekolah ini dan itu gitu ya. Tapi juga dengan apa anak-anak? Selain berdoa, kita harus membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa? Perkataan Tuhan untuk kita sepanjang kita menjalani hari demi hari. Nah, sama seperti yang di rumah, kalian juga harus taat. Dengar-dengaran sama siapa anak-anak? Sama papa mama, kedua orang tua kalian. Karena apa? Setiap perkataan yang ada di dalam firman Tuhan itu juga yang diucapkan oleh papa mama kalian sebagai orang tua yang mendampingi dan yang menemani kalian sepanjang hidup kalian. Dan ingat satu lagi, ketaatan itu juga perlu dilatih dengan kesediaan hati kita. Jadi nggak bisa gini ya, ayo pokoknya harus membaca ayat hafalannya harus dihafal. Berarti kan kita kayaknya dipaksa, terus kayak ngerasa hatinya nggak mau lagi, nggak kepingin lagi gini gitu ya. Tapi kalau kita mau memberi hati kita bersedia untuk belajar firman Tuhan dan berdoa, Lause yakin kalian sungguh sangat diberkati Tuhan. Baik anak-anak, untuk hari ini kita sudah belajar firman Tuhan tentang berita baik yang diberikan Tuhan untuk siapa? Untuk Maria. Dan Lause minta untuk ayat hafalannya kalian bisa nanti kirim ya ke grup sekolah minggu yang seperti biasanya kita lakukan itu. Dan ingat, Lause minta sebelum kalian ayat hafalan, Lause minta kalian harus berdoa. Karena kalau kita tidak berdoa, kita hanya sekedar mengingat. Lain halnya ketika kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan sebelum kita mengucapkan ayat hafalan. Lause yakin Tuhan akan memberkati setiap anak-anaknya di rumah. Terima kasih anak-anak, dan sampai ketemu di kesempatan sekolah minggu yang pasti kalian sudah kangen ya, supaya tidak sekolah minggu online seperti itu ya. Oke, baik, kita mau tutup dengan doa syukur kita. Kita mau naikkan syukur terlebih dahulu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu
dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar mengenal Engkau dengan firman-Mu pada siang hari ini. Lewat perjalanan iman Maria, di mana Tuhan sudah pilih Maria untuk menjadi ibu dari bayi Yesus. Sungguh Tuhan, kami boleh melihat kebaikan-Mu dan karya keselamatan-Mu kepada kami. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan bayi Yesus, di mana saat ini kami boleh hidup sampai hari ini dengan penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan, dan tolong setiap kami, sekalipun kami masih kecil, tetapi kami mau belajar untuk menjadi anak Tuhan yang taat, yang mencintai Tuhan dan juga mencintai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.